Kurangnya pasokan dari petani akibat kemarau dan gagal panen menyebabkan harga sejumlah komoditas sayuran di sejumlah daerah mengalami peningkatan. Di pasar tradisional, Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Rinelda Bandaso, sekretaris pribadi Dewi Yassin Limpo. KPK telah menetapkan Rinelda menjadi tersangka kasus dugaan suap proyek pembangkit listrik mikrohidro di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua bersama Dewi dan 3 orang lainnya. Rinelda Pasca penetapan tersangka pada ketua dan mantan anggota DPRD Sumatera Utara, KPK kembali memanggil sejumlah saksi untuk mendalami kasus suap untuk menahan interpelasi dari DPRD Sumatera Utara kepada Pemprov Sumatera Utara. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Anita Lusian dari Gedung KPK. Bagaimana perkembangan pemeriksaan saksi kasus dugaan suap interpelasi DPRD Sumatera Utara? KPU Kota Medan, Sumatera Utara menyatakan berkas 2 pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Kota Medan telah memenuhi syarat. Komisioner Pemirsa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan lebih dari 80 daerah terancam tidak bisa mengikuti pilkada serentak 9 Desember mendatang. Pemirsa, jumlah korban tewas akibat ledakan mercon di Malang, Jawa Timur bertambah dari 1 orang menjadi 4 orang. 2 orang lainnya yang menderita luka-luka masih dirawat di rumah sakit. Beragam cara dilakukan untuk memperkenalkan Indonesia di wajah dunia. Salah satunya dengan menunjukkan keindahan alam Indonesia melalui kacamata virtual atau virtual reality dan Google. Sebuah pesawat jet pribadi yang membawa 9 penumpang jatuh di Ohio, Amerika Serikat. Penumpang pesawat yang tewas. Pesawat yang menabrak. Beragam cara dilakukan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia seperti menu makanan yang bertema merah putih. Dan bagi pelanggan yang datang dengan pakaian merah putih akan mendapat hadiah spesial. Pemirsa, Pangeran Inggris Charles dan istrinya Camilla hari ini melanjutkan kunjungan ke ibu kota Selandia Baru, Wellington. Keduanya mengunjungi National War Memorial dan menghadiri acara penyambutan. Dalam kunjungan, Pangeran Charles Setelah menetapkan daftar pemilih tetap untuk pilkada serentak 9 Desember mendatang, namun masih ditemukan pemilih bermasalah maupun warga yang belum terdaftar sebagai pemilih. Ya, Panwaslu merekomendasikan KPU segera memperbaiki DPT agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemirsa, pasca bentrok antar kelompok yang berujung pembakaran rumah ibadah di Kabupaten Aceh Singkil beberapa waktu lalu, polisi proaktif untuk melakukan penjagaan di beberapa rumah ibadah di Pelabuhan Aceh. Pasca kebakaran yang terjadi di Gedung Sarinah, kawasan Tamrin, Jakarta Pusat kemarin, kini aktivitas perkantoran dan perdagangan kembali berjalan normal. belum ada himbauan dari pihak manajemen gedung untuk meliburkan kegiatan karyawan. Berikut liputan dari rekan kami. Pemirsa, 1 hari pasca ditetapkan sebagai tersangka, hari ini Patris Rio Kamela memenuhi panggilan pemeriksaan di KPK. Patris hadir dengan kapasitasnya sebagai saksi dari tersangka Gubernur Sumatera Utara. Puluhan pelajar di Purworejo, Jawa Tengah memaknai Hari Pahlawan dengan cara yang berbeda. Ya, dengan kesehariannya para pelajar ini menobatkan seorang kakek menjadi pahlawan kebersihan lingkungan di daerah tersebut. Pembongkaran bangunan di Jalan Inspeksi Kalimalang, Jakarta Timur berlangsung dengan ricuh. Sejumlah warga yang tidak terima bangunannya dibongkar menghadang petugas yang akan membongkar. Ya, pemirsa, kembali di Metro Siang. Untuk lebih mempermudah mobilitas warganya, pemerintah Amerika Serikat membangun proyek besar kereta api bawah tanah di Jalur kereta api bawah tanah. Pemerintah membangun waduk seluas 88 hektar yang ditargetkan selesai 2 tahun mendatang. Waduk ini diperlukan untuk meningkatkan produksi pertanian Kabupaten Karanganyar, Jawa. Pemilihan wali kota Manado termasuk yang paling dinamis dalam pilkada serentak hingga saat ini. Pada pilkada Kota Manado ini terdapat pasangan calon coret lalu diaktifkan kembali. Kerusakan gigi masih menjadi kendala yang kerap ditemui dokter gigi di Indonesia. Meski merawatnya mudah, namun tidak banyak masyarakat yang paham tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi agar terhindar. Kembali menyaksikan Metro Sore, pemirsa, peledakan kapal pencuri ikan hari ini dilakukan di beberapa perairan di Indonesia. Di Bitung, Sulawesi Utara, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan meledakkan 8 unit kapal pencuri ikan. Sementara di Tarakan, Kalimantan Utara, 4 kapal asing pencuri ikan ditenggelamkan. Metro Siang, penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara berlangsung ricuh. Sejumlah pedagang melawan dan mengusir petugas Satpol PP.